Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon waktunya sebentar karena saya merasa perlu untuk mengajak Anda semuanya, pemirsa video ini, sebagai bangsa Indonesia untuk memperhatikan bahasanya sendiri. Siapa lagi yang akan memperhatikan bahasa ini kalau bukan bangsanya sendiri? Ajakan saya ini terkait dengan buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Oke, jangan melihat bentuk fisik dari buku ini yang memang kalau dilihat fisiknya ini kelihatannya memang sudah tidak mengkilap, sudah tidak baru lagi. Tapi bagi saya ini justru menunjukkan kalau pemilik buku ini mencintai bukunya. Bukunya sering dibawa kemana-mana, sering dijadikan sebagai bahan pertimbangan, sering dibaca. Makanya tidak seperti baru lagi. Oke, itu dari sisi fisiknya. Sudah era digital seperti sekarang, kenapa masih menggunakan buku fisik, buku cetakan? Kenapa tidak buka saja e-book? Ingat, mata kita kemampuannya terbatas. Mata ini juga akan lelah, mata ini akan kering kalau kita terlalu lama mengetik di depan komputer. Ini pentingnya buku ini, ya. Tapi kalau lihat isinya, masalah ejaan ini sangat penting dalam kita berkomunikasi. Kita tidak usah buka buku ini dulu. Ya, kalau dibuka ya yang namanya ejaan itu pasti terkait dengan pemakaian huruf. Ya, dari yang paling kecil huruf. Kemudian lebih besar lagi. Huruf dipakai untuk menyusun kata. Jadi penulisan kata. Terus kata-kata juga ada tanda-tandanya kalau mau disusun menjadi kalimat. Jadi ada juga pemakaian tanda baca. Paling hanya sekitar itu saja kelihatannya ya kontennya. Atau mungkin menyangkut unsur serapan. Karena ada kata-kata tertentu yang kadang dituliskan itu bukan dari bahasa kita sendiri. Itu namanya ejaan. Dunia ejaan seperti itu. Tapi kenapa kita harus memperhatikan ejaan? Oke, biar tidak salah fokus. Ini saya agak tutup sedikit karena saya akan menuliskan sesuatu yang memang sengaja saya tuliskan di sini nanti tanpa memperhatikan ejaan. Jadi yang namanya huruf ya sama gitu ya. Terus tidak ada tanda bacanya. Berupa kata-kata saja yang tersusun menjadi kalimat. Gara-gara tidak memperhatikan ejaan, pasti nanti bisa menimbulkan pengertian yang ambigu, yang mendua gitu ya. Mungkin tidak hanya mendua gitu, mungkin ya. Nah, yang seperti itu kan berbahaya kalau kita ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Oke, ini saya mau tunjukkan contohnya ya. Saya tidak akan memberi tanda baca ya, seperti tujuan saya menuliskan tadi betapa pentingnya ejaan. Saya juga tidak akan memperhatikan huruf besar atau huruf kecil, huruf kapital atau huruf kecil. Ini saya mulai nulis dan sengaja tidak saya baca, tidak saya eja. Oke, sudah selesai saya menuliskannya. Sekarang coba kata-kata ini yang baru saja saya tulis ini dibaca. Ya, kelihatan sekali fungsi dari ejaan. Ini kalau dibaca flat saja mungkin maknanya juga akan tidak jelas. Jadi ini tergantung siapa yang membaca, tergantung intonasinya seperti apa. Nah, intonasi dan cara membaca itu bisanya diketahui kalau kita berkomunikasi secara lisan. Nah, kalau tulisan yang ada ejaannya kan tidak bisa. Ini membacanya bagaimana? Mas, ini ayamnya. Kalau Pak Arjo datang, sembelihlah. Nah, itu siapa yang mau disembelih? Pesan ini kan bisa berbahaya nih, bisa kriminal ini kalau salah dalam memahaminya. Ya kalau orang normal pasti ini dimaksudkan untuk menyembelih ayam yang baru saja diberikan kalau
Pak Arjo datang. Ya mungkin karena memang ingin ayamnya segar habis sembelih terus mau dibawa Pak Arjo atau bagaimana begitu. Tapi kalau di dunia kriminal ya bisa jadi memang nggak ada hubungannya sama ayam ya. Misalnya, Mas ini ayamnya titik. Nggak ada hubungannya gitu ya. Terus kalau Pak Arjo datang sembelihlah. Tapi ingat itu kriminal ya. Ya. Jadi memang ejaan ini penting. Oke. Buku ini sudah tersedia dalam bentuk e-book, baik yang bentuknya PDF maupun yang berupa halaman di internet, sehingga kita akan dengan mudah mengaksesnya. Karena mata saya dalam kondisi tidak lelah, maka kita akan tinggalkan dulu buku ini dan kita manfaatkan laptop yang ada di depan saya ini untuk mempelajari apa yang ada di dalam buku ini. Ya nanti kalau mata kita lelah, kita pindah ke sini, begitu. Oke. Pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau disingkat sebagai POEB. Ini adalah kata kunci kita untuk mencarinya di internet melalui browser. Nah, POEB ini sudah langsung keluar. Ada yang versi PDF. Ini layaknya kalau kita membaca buku cetakan tadi. Coba kita klik ya. Kita klik kanan saja. Terus open link in new tab. Ya. Nah, ini persis. Dan memang yang saya tunjukkan tadi sebelum membuka internet adalah cetakan dari file ini. Nah, persis ya. Cuman kalau ini versi yang tidak pernah menjadi lusuh begitu ya, walaupun dibuka berkali-kali. Namun ada risiko mata kita menjadi kering kalau terlalu lama membacanya. Oke, ini yang versi PDF. Kalau saya lebih suka yang versi lebih interaktif. Kita kembali ke Microsoft Bing. Nah, ini POEB daring. Jadi ini kita klik saja atau klik kanan begitu biar terbuka di tab yang baru. Nah, ini lebih enak. Di sisi kiri ada struktur dari buku ini. Kemudian kontennya ada di sisi kanan. Seperti yang sudah saya sampaikan di depan, kalau ejaan ini terdiri dari pemakaian huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca, dan penulisan unsur serapan. Kelihatannya hanya 4, tapi ternyata kalau didetailkan, nih, pemakaian huruf ini ada huruf abjad, vokal, konsonan, diftong, gabungan huruf konsonan, huruf kapital, miring, tebal. Sedangkan penulisan kata, nah enak kan ini, bisa di expand, bisa di collapse gitu kan. Ini yang penulisan kata. Ini ada kata dasar, kata berimbuhan, bentuk ulang, gabungan kata, pemenggalan kata, kata depan, partikel, singkatan dan akronim, angka dan bilangan, kata ganti, dan kata sandang. Banyak juga ya ternyata ya. Itu baru 2. Yang ketiga, pemakaian tanda baca. Wah, ini lebih banyak lagi. Karena memang banyak tanda baca ya. Mulai dari titik, koma, titik, koma, titik 2, tanda hubung, tanda pisah. Ini ada 2. Tanda hubung, tanda pisah. Menghubungkan dan memisahkan ya. Tanda tanya, tanda seru, elipsis, petik, petik tunggal. Ini yang tunggal mah diberi tanda. Yang petik berarti double ya. Tanda kurung, kurung siku, garis miring, dan terakhir tanda penyingkat. Ini kita perkecil aja. Ini baru 3, ternyata banyak sekali. Kemudian yang penulisan unsur serapan, ini tidak dibagi lagi. Nah, ini juga banyak juga ya ternyata. Terus bagaimana cara mempelajarinya? Ya, saya memang menyarankan Anda atau kita begitu ya, kalau memang belum pernah membacanya, ya sisihkan waktu sejenak untuk membaca buku ini, karena buku ini cukup ringan begitu. Walaupun membacanya secara cepat, paling tidak kita tahu posisi-posisi dari bagian ejaan yang perlu kita pelajari. Perlu dibaca semuanya, kalau memang
belum pernah membaca atau dulu pernah mempelajarinya tapi tidak serius. Nah, kalau kita sudah pernah mempelajarinya tetapi kadang ada sesuatu yang lupa, ya memang kita cari mana yang kita butuhkan. Ya, misalnya saya kok lupa dengan huruf kapital. Itu untuk apa saja sih? Ya kita cari huruf kapital. Nah, sering kan kita kalau ingin menuliskan nama yang menyangkut negara atau daerah itu ragu-ragu. Nama daerah atau nama negaranya itu pasti besar, tetapi yang mendahulunya itu ikut besar atau tidak. Misalnya negara Indonesia, kota Yogyakarta, gudeg Jogja, dan banyak lagi. Gabungan-gabungan seperti itu yang di belakangnya itu menunjukkan nama, tapi depannya ikut apa tidak. Jangan-jangan sudah ada contoh kalau kita cari. Ya, ini pakai Ctrl F saja ya. Bahasa. Nih sudah ada. Bahasa Indonesia, bangsa Indonesia, bahasa Bali, ya. Ini huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Tetapi tulisannya bagaimana? Nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang dipakai sebagai bentuk dasar kata turunan tidak ditulis dengan huruf awal kapital. Oh, ini yang di atas tadi ya. Yang di atas tadi sudah jelas ini. Kalau yang ditulis dengan huruf besar itu hanya yang menyangkut bangsa, suku, bangsa atau bahasanya. Sedangkan kata yang mendahulinya ini tidak perlu besar. Sedangkan catatan yang di bawah ini kan catatan selanjutnya gitu ya. Nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang dipakai sebagai bentuk dasar kata turunan tidak dituliskan dengan huruf awal kapital. Jadi lebih dari ini. Kalau misalnya Indonesia itu dipakai sebagai kata dasar untuk membuat kata bentukan, maka Indonesianya kecil. Misalnya Indonesia ditambah dengan peng-an. Nah, maka i-nya kecil, pengindonesiaan. Dan seterusnya. Nah, yang seperti ini kan kadang kita lupa atau kadang terbalik-balik. Tapi coba sekarang kalau yang menyangkut geografi. Nah, ini ada geografi. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Ini sudah jelas. Sudah jelas. Kalau harus menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Tetapi sekarang ada nama yang mirip seperti nama geografi, tetapi menunjukkan sesuatu yang sejajar dengan jenis lainnya. Misalnya ini, petai Cina, nangka Belanda, kacang Bogor. Ternyata nulisnya kecil, jeruk Bali. Ya, ini kan Bali itu seperti nama geografi. Tetapi kalau itu bisa ditemukan di luar Bali, jadi jeruk Bali itu bisa ditanam tidak hanya di Bali, maka Balinya ini kan kecil gitu. Nangka Belanda, petai Cina. Kecuali memang membawa petai dari Cina kan beda itu ya. Petainya itu petai yang memang dibawa dari Cina, ya, mau bagaimana lagi kan? Itu Cina menunjukkan itu daerah. Tapi kalau itu menunjukkan jenis, maka Cinanya kecil. Gula Jawa juga begitu. Karena gula yang berasal dari kelapa itu biasanya disebut dengan gula Jawa. Sedangkan di negara lain mungkin tetap disebut gula kelapa. Atau kalau di Malaysia malah disebut dengan gula Melaka. Jadi Jawanya kecil. Nah, yang menarik ini adalah ini. Ada nama-nama yang kata di depannya itu menggunakan huruf kapital juga. Misalnya ini. Kecamatan, tadi ada ya Kecamatan Cicadas. Ini kenapa K-nya besar? Padahal K-nya kan bukan nama ya. Kelurahan Rawamangun. Ya, namanya kan Rawamangun.
Ini kenapa? Kita lihat. Ya, ini karena huruf kapital tersebut dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Nama geografi ya benar-benar geografi. Jadi bukan menunjukkan satu jenis. Seperti jeruk, gula, pete yang ada di bawahnya. Nah, caranya seperti itu. Jadi yang kira-kira lupa atau memang ragu-ragu, baru kita cari gitu. Demikian juga tadi yang menarik. Kenapa ada tanda hubung? Kenapa ada tanda pisah? Memang beda ya. Coba kita lihat tanda hubung. Nah, ini tanda hubung. Tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal atau pergantian baris. Misalnya ini. Ada cara dipenggal. Maka ca-nya ini ada tanda hubungnya. Jadi ini akan dihubungkan dengan yang di bawahnya. Tanda hubung. Diingat seperti itu ya. Lebarnya ini sama dengan hurufnya, lebar tanda hubungnya. Sedangkan yang tanda pisah, tuh ternyata yang namanya juga untuk memisah ya. Makanya lebih panjang. Untuk apa ini? Tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Jadi yang ini bisa dipisahkan gitu kan, seandainya hilang pun tidak masalah karena hanya penjelas. Kemerdekaan bangsa itu diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Nah, kalau memang bangsa itu akan diberi penjelas gitu ya, maka bisa diberi kalimat penjelas yang diapit oleh tanda pisah. Kemerdekaan bangsa itu, saya yakin akan tercapai, diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Keberhasilan itu, kita sepakat, dapat dicapai jika kita mau berusaha keras. Nah, penting ya. Jadi tanda hubung dengan tanda pisah ini memang sesuatu yang bertentangan. Yang satu untuk menghubungkan, yang satu untuk memisahkan. Namanya juga memisahkan, cara mengingatkannya mudah. Cara mengingat-ingatnya mudah, yaitu lebih panjang. Apalagi ini tanda pisah. Tanda pisah dipakai untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain. Nah, ini tentang menjelas sama keterangan gitu ya. Terus ini yang terakhir. Ternyata yang tanda pisah itu hanya ada 3 gunanya gitu ya. Tadi untuk menjelas, kemudian keterangan, dan yang terakhir tanda pisah dipakai di antara 2 bilangan. Tanggal atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Nah, ini dia ya. Jadi hati-hati kalau mau mengatakan sampai dengan tanda pisah gitu ya. Tapi kadang orang terbalik ini malah tidak memakai tanda pisah, malah menggunakan tanda hubung. Ya kalau tanda hubung itu seperti negatif atau minus, pengurangan. Jadi bisa dioperasikan, kalau ini tidak bisa dioperasikan. Tapi ini menunjukkan sampai dengan, ini ya sampai dengan 2010 sampai dengan 2013. Ini juga sampai dengan tanggal 5 sampai dengan 10 April. Yang terakhir sampai ke karena tempat. Jadi cara kita mempelajari buku ini harus kita sesuaikan dengan kondisi kita. Kondisinya baru sambil rebahan buka bukunya gitu kan. Kondisinya sedang memegang HP, sedang tidak capek matanya untuk melotot, ya pakai yang versi online. Kondisinya sedang lupa sesuatu, dicari sesuatu. Atau kita dapat juga mempelajarinya dengan mengoreksi pekerjaan orang lain. Nah, ini kan paling mengasihkan ya, mencari salahnya orang lain. Kita buka-buka tulisan orang lain. Kemudian coba kita perhatikan yang menyangkut ejaan, menyangkut huruf-hurufnya, menyangkut kata-kata yang dipakai, cara menuliskannya bagaimana, menyangkut tanda bacanya. Ada tidak kata-kata yang bukan berasal dari bahasa Indonesia atau unsur serapan. Oke, nanti kita coba. Jadi ini khusus
untuk yang buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, sekali lagi kita harus menyesuaikan cara mempelajarinya. Dan untuk selanjutnya nanti kita akan coba praktekkan bagaimana mempelajarinya dengan cara mempelajari cara orang lain menulis gitu kan. Nah, jangan-jangan banyak titik, koma yang tidak tepat atau tanda baca yang tidak tepat. Jangan-jangan banyak kata-kata yang dituliskan dengan ejaan yang tidak benar juga. Mari selanjutnya kita coba cari makalah yang bisa kita jadikan sebagai pelajaran. Gudang makalah itu ada di Sinta. Sinta Ristek Dikti. Oke, kita enter. Nah, ini Sinta Kemdikbud Go ID. Kita klik saja. Terus kita cari jurnal yang peringkatnya itu paling rendah saja ya. Kita cari jurnal ada di sini. Kemudian kita pilih yang paling rendah yaitu S6. Terus kita cari di dalam S6 itu kedokteran misalnya ya. Klik. Nah, ini sudah ada satu jurnal kedokteran Yarsi. Kita klik saja. Ya, dia masih mencari. Oke, ini sudah ada citasinya. Banyaknya makalah lain yang merujuk atau mengacu ke makalah ini. Ya, kita pilih-pilih mana? Pilih-pilih yang banyak aja ya, tapi ya yang jangan yang tertinggi. Misalnya kita pilih ini. Gambaran tingkat risiko dan faktor-faktor yang berhubungan dengan risiko diabetes mellitus tipe 2 di Buaran Serpong. Kita klik saja. Nah, sudah keluar makalahnya. Kalau memang perlu di-download, bisa kita download. Kalau memang mau dilihat-lihat online, ya kita di browser seperti ini. Akan lebih selamat jika kita download saja, kita simpan. Kemudian nanti kita bisa memberi tanda, kemudian memberi komentar pada temuan-temuan yang kita dapat menyangkut kesalahan ejaan. Kita simpan. Ini kita open. Nah, sekarang karena kita mau memeriksa ejaannya, yang paling gampang itu ya yang menyangkut tanda baca. Pokoknya dari posisi pertama sampai terakhir itu kita cari tanda baca. Kita cari tanda baca. Koma ini tanda baca ya. Ini koma tanda baca, tanda desimal, tidak begitu masalah. Karena benar ya. Terus kita cari-cari begitu. Kemudian nanti kita beri tanda untuk sementara. Nah, ini kenapa bukan koma titik? Oh, ini bahasa Inggris. Kita biarkan saja. Ya, selain tanda baca itu juga istilah asing, kemudian kata serapan. Jadi sambil mencari-cari tanda baca yang perlu diberi tanda, kalau ada temuan ya, kita juga mencari singkatan huruf-huruf besar. Terus kita cari yang mudah-mudah saja dulu. Nah, ini dia ada singkatan ini. Ini ada singkatan PPOK. Padahal asalnya itu penyakit paru obstruktif. Kenapa ada kan di belakang? Nah, ini menarik. Ini kita beri tanda. Kita beri tanda dengan ini. Highlight. Yellow, kuning ya. Oke, sudah ketemu satu. Terus pindah kolom. Pindah kolom, belum kita temukan. Nah, ini dia. Ini malah ada pengurangan ini. Ya, masih ingat tadi kita bahas tanda hubung dan tanda pisah. Ini menggunakan tanda hubung. Jadi malah 7 dikurangi 14 ini. Ya, kita beri tanda kuning. Yang penting temuannya dulu. Atau yang kita curigai sebagai kesalahan. Baru nanti kita beri keterangan. Ya, seperti itu misalnya.
yang kira-kira menarik. Belum ketemu-ketemu juga gitu ya, tapi jangan khawatir. Kalau memang tulisannya sudah bagus ya, yang sudah benar tidak usah disalahkan. Nah, ini dia kita menemukan lagi penulisan kata. Ini kan kata dasarnya kan ubah. Kalau ditambah awalan mestinya bukan merubah, tapi mengubah. Ya, ini diberi tanda yellow. Oke, kita lanjutkan lagi. Ada lagi tanda hubung yang dipakai untuk menunjukkan sampai dengan. Ini juga kita beri tanda. Ya, ini juga seharusnya sampai dengan itu dengan tanda pisah. Jadi tampaknya di makalah ini penggunaan tanda hubungnya bermasalah sehingga menjadi temuan. Ya, mau tidak mau kalau kita ingin menemukan kesalahan ejaan yang lebih teliti lagi, kita harus membacanya lebih detail lagi. Ya, untuk sementara yang sudah diberi tanda itu kita beri komentar. Ya, ini yang pertama. Akronim atau singkatan. Jadi kita lihat teorinya. Teorinya ada di buah B. Sini. Terus kita lihat singkatan. Bukan itu ya. Singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata yang bukan nama diri ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Ini bukan nama, tapi huruf awal setiap kata. Jadi setiap kata itu harus diwakili oleh satu huruf. Sedangkan ini yang kita temukan tadi, ada satu huruf yang tidak mewakili huruf awal katanya. Jadi ini bertentangan dengan prinsip 2.H.2.B. Nah, tulis saja begini. Ctrl C, kemudian ke sini, dan kita beri comment. Add comment. PPOK tidak sesuai dengan butir Romawi 2H 2B. Oke. Lanjut berikutnya. Oh, ini dicek dulu, kemudian kita klik kanan ini. Terus add comment. Kita cari tanda pisah dan tanda hubung. Jadi ada di penulisan tanda baca. Tanda pisah. Ya, ini dia ya. Ketemu. Kalau tanda pisah itu berarti sampai dengan 3F3. Untuk menyatakan sampai dengan seharusnya dengan tanda pisah. Ya, begitu. Kalau tanda hubungnya pendek. Kemudian kita cek. Ya, untuk sementara yang lain sama, sehingga karena sama tidak usah kita beri komentar. Ya, ini adalah cara yang lain yang dapat kita tempuh untuk mempelajari pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Jadi tidak harus membaca buku ini, tapi kita bisa belajar dari kasus-kasus yang kita temukan dari tulisan yang lain. Oke, jangan lupa ya, kalau matanya lelah, kita kembali untuk memperhatikan buku cetakan ini. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan itu akan meningkatkan kualitas kita dalam berbahasa Indonesia, sehingga apa yang akan kita sampaikan dalam tulisan-tulisan kita benar-benar bisa dipahami oleh pembacanya, sehingga gagasan yang diterima oleh pembaca akan sama dengan
gagasan yang kita maksudkan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.